Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati penarikan 16 rancangan undang-undang dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Salah satu rancangan undang-undang yang ditarik adalah RUU penghapusan kekerasan seksual. Namun ternyata ada tukar tambah sejumlah RUU yang diusulkan pemerintah. Sejumlah RUU kontroversial seperti RUU KUHP dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang memicu penolakan publik malah tidak ditarik oleh eksekutif dan legislatif. Apa yang menjadi pertimbangan parlemen dalam menentukan sebuah RUU menjadi prioritas atau tidak? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung di luar studio melalui sambungan telepon dengan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agas. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam Mas Firly, selamat malam buat seluruh pemirsa televisi CNN di seluruh tanah air. Baik, terima kasih Bang Maman sudah bergabung dengan kita. Kita juga mengundang Bang Refli Harun untuk berdiskusi malam ini. Sudah bergabung? Selamat malam Bang Refli. Malam. Ya, terima kasih Bang Refli sudah bergabung dengan kita. Sudah ada Bang Maman juga di sambungan telepon lain, Bang. Oke. Sebelum ke Bang Refli, saya ke Bang Maman dulu. Bang Maman, hasil evaluasi Balek dengan Menko Yasona Lauli dan juga DPD berujung kepada 16 RUU ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020. Tapi kemudian interpretasinya menjadi liar, Bang. Ada yang menganggap bahwa tidak ada yang berani mengambil sikap, ada juga tidak ada yang menguntungkan secara politis dan elektoral, ada juga yang kemudian tidak melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan masyarakat di sini yang harus diperjuangkan. Menjawab ini bagaimana Bang, biar kemudian ini tidak semakin kemana-mana interpretasinya? Satu, saya ingin sampaikan bahwa DPR ini serba salah. Kalau RUU-nya terlalu banyak, juga dikritisi. Sekarang DPR melakukan rasionalisasi juga masih ada problem. Tapi itu oke lah, karena memang tempatnya DPR itu mendapatkan perhatian yang cukup serius begitu ya dari masyarakat. Tetapi begini, saya ingin sampaikan bahwa prolegnas itu di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu, 11-12 itu, maupun Undang-Undang 15 tahun 2019, itu adalah proses perencanaan semua proses legislasi baik di pemerintah maupun dengan di parlemen ya. Nah, bayangkan kemarin kita punya prolegnas kita itu kurang lebih sekitar 50. 36 berasal dari DPR, kemudian selebihnya dari pemerintah dan 1 dari DPD. Nah, kita melakukan rasionalisasi karena setelah ini kan memang Balek selalu setiap saat melakukan evaluasi perkembangan pembahasan RUU di tiap-tiap komisi. Itu termasuk juga perkembangan penyusunan terhadap RUU yang diusulkan oleh anggota. Nah, hasil koordinasi kami bahwa ternyata kelihatannya dari semua komisi itu rata-rata baru berjalan untuk 1 RUU. Nah, oleh karena itulah kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan dan kesepakatan di antara semua komisi alat kelengkapan dewan maupun anggota yang mengusulkan, bagi mereka yang belum melakukan proses penyusunannya itu akan kita tarik. Jadi, nah itulah kesepakatan yang kita ambil kemarin. Sulit terhadap jadi proses perencanaan rancangan undang-undang itu, khususnya di parlemen kan itu dilakukan oleh Badan Legislasi. Kalau di pemerintah itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di DPD ada di Panitia Perancang Undang-Undang atau komite berapa yang ada di DPD ya. Nah, apa yang dimaksudkan dalam perencanaan perencanaan dari sisi undang-undang kan di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 maupun di undang-undang tentang MD3, di situ dijelaskan bahwa arah dan kebijakan sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan itu pertama dia harus atas perintah Undang-Undang Dasar. Atas perintah dari sebuah ketetapan MPR, atas perintah dari delegasi semua undang-undang, dan seterusnya, termasuk yang terakhir adalah mendengar aspirasi karena ada tuntutan aspirasi dari masyarakat.
Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh anggota dalam rangka menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Oke. Biasanya itu yang terjadi. Oke. Nah, Oke, sulitnya berarti bukan soal bagaimana lobby-lobby antara fraksi, karena kan kemudian ada musyawarah mufakat di dalamnya, ada kemudian kalau tidak ketemu ada voting di dalamnya, tapi nggak juga berujung kepada keberanian untuk mengambil sikap, khususnya kalau kita mengerucut kepada salah satu undang RUU yang juga menjadi yang menjadi perbincangan soal RUU PKS ini, Bang. Apa sebenarnya suasana kebatinan saat itu? jadi gini, RUU PKS itu kan usulan Komisi 8. Usulan Komisi 8, saat ini Komisi 8 itu baru fokus kepada Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Oke. Nah, karena mereka belum bergerak dalam rangka penyusunan RUU PKS, karena mereka baru sanggup untuk bisa menyelesaikan pembahasan RUU tentang penanggulangan bencana, kalaupun masuk dalam prolegnas tahun 2020, otomatis kan nggak bisa akan dikerja juga. Jadi itu artinya ada pengakuan yang tulus dari DPR tentang kemampuannya. Tapi dari 2016 loh, Bang. Iya, mengerti. Tapi kan karena kita menghadapi sebuah pandemi yang begini besar, ya kan, ada COVID-19 ini, maka kemudian seluruh komisi juga menyadari, termasuk di badan legislasi maupun anggota, bahwa ada konsentrasi yang diperlukan baik oleh parlemen bersama dengan pemerintah. Terkecuali mungkin undang-undang yang cukup strategis ya, itu tetap akan kita lanjutkan. Jadi prinsipnya kalau undang-undang kekerasan seksual itu bukan karena itu DPR menganggap itu merupakan rancangan undang-undang yang tidak urgen. Tapi masalahnya Komisi 8 yang mengusulkan itu kemudian diminta untuk sementara di-drop. Mereka sementara akan menyelesaikan dulu Undang-Undang Penanggulangan Bencana karena dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Baru kemudian nanti di tahun 2021 yang akan ditetapkan prolegnas itu di bulan Oktober tahun ini juga. Nah, mudah-mudahan yang semua digarap oleh komisi itu sampai dengan akhir Oktober, termasuk di badan legislasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa kita selesaikan. Oke, Bang Andi, Bang Maman, terima kasih penjelasannya. Saya ke Bang Refli. Bang Refli, ini kita kan berbicara bagaimana ada nilai substansi dan urgensi sebuah RUU ini ditarik atau lanjut untuk dibahas. Tapi kemudian dinamikanya ada juga soal tukar guling RUU yang ditarik, ada juga yang diusulkan kemudian oleh legislatif dan eksekutif. Menjawab ini bagaimana, Bang? Tapi nanti setelah jeda, Bang Refli saya kasih waktu untuk menjawab. Kita akan jeda sebentar. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Kita kembali ke diskusi kita malam ini, masih dengan Bang Maman dan Bang Refli dengan kita ya. Bang Refli, saya ingin ke Anda menanyakan, tadi Bang Maman sudah menjawab bahwa kemudian alasan kenapa ada yang ditarik dan juga ada kemudian yang ditukar guling, ini menjadi dinamika di parlemen. Tapi persoalannya tidak hanya di situ, tapi ada juga soal pembahasan substansi dan urgensi jika sebuah RUU ini akan ditarik atau tetap lanjut dibahas dalam prolegnas di DPR. Bagaimana memahami ini, Bang? Iya, begini. Kalau kita lihat ya, membentuk undang-undang itu kan terkait sama perencanaan juga ya. Memasukkan sebuah RUU ke prolegnas juga terkait dengan perencanaan. Jadi harusnya kan sudah berisi sebuah naskah akademik, argumentasi. Mengapa ya sebuah RUU itu harus diadakan. Termasuk juga kenapa dia diprioritaskan. Untuk menjadi ada payung hukumnya begitu ya, Bang ya? Iya, artinya paling tidak ada ininya, ada semacam dari mereka yang mengusulkan itu ada semacam pemikiran, ya kan? Nah, kalau dulu kan naskah akademik harus ada, rancangan undang-undangnya juga harus ada, ya kan? Tapi kan dalam praktek itu kan nggak pernah diikutin. Biasanya kadang-kadang judulnya dulu baru masuk. Setelah masuk baru kemudian baru kemudian dibuat RUU-nya. Sehingga di tengah jalan orang ribut. Contohnya RUU HIP. Harusnya
perlu atau tidaknya RUU HIP itu sudah dijawab ketika mau memasukkan RUU tersebut ke dalam prolegnas, ya kan? Tapi sekarang yang terjadi di masyarakat orang ribut. Ributnya bukan hanya soal substansi loh, tapi perlu atau tidaknya. Urgensinya juga ya? Ada sisi pelaksanaan atau planning yang menurut saya memang bermasalah jadinya. Itu pertama. Yang kedua, ada kecenderungan bahwa produktivitas itu diukur dari undang-undang yang dihasilkan. Oke. Padahal kan nggak demikian. Sebuah undang-undang itu diperlukan atau tidak kan harus dengan alasan yang solid, alasan yang jelas. Jangan sampai kemudian komisi ya itu berlomba-lomba membuat undang-undang, membuat rancangan undang-undang, membuat undang-undang itu seolah-olah bahwa itulah salah satu indikator keberhasilan. Kan tidak begitu. Jadi substansi yang harus berubah itu apa? Oke. Kira begitu. Artinya ada kriteria begitu. Misalnya, mohon maaf tuh ada undang-undang tentang yang menurut saya tidak perlu diatur, undang-undang tentang kepramukaan misalnya dulu itu. Ujung-ujungnya kan kadang-kadang tidak terlalu penting juga diatur secara rinci di dalam bentuk undang-undang gitu. Gimana? Artinya ada kriteria tertentu agar kemudian memahami RUU yang memang patut masuk atau yang kontroversial ini dalam sebuah pembahasan di parlemen, begitu ya Bang Refli ya? Iya, ketika mau menyusun prolegnas, jadi 3 pihak DPR, DPD, sama pemerintah harus berdebat secara intens. Ini perlu masuk atau enggak dalam prolegnas 5 tahunan dan dalam prioritas tahunan kan begitu. Dan itu ukurannya bukan jumlah, ukurannya urgensi, penting apa enggak, is it necessary atau enggak gitu. Nah, saya menganggap ada kecenderungan semua orang atau semua kelompok itu pengen menganggap bahwa keberhasilan itu ketika undang-undang itu dibentuk, undang-undang itu terlaksana, undang-undang itu disahkan atau disetujui terlebih dulu. Padahal kadang-kadang dalam implementasinya kadang-kadang kita nggak merasa ada perubahan yang signifikan. Yang contoh yang paling nyata itu undang-undang pemilu. Oke. Dan paling mengadres hal-hal yang sebenarnya berapa presidensial threshold-nya, walaupun itu sangat penting ya, parliamentary threshold-nya, tapi governance pemilunya sendiri nggak berubah. Oke. Gitu. Dengan undang-undang baru ternyata tidak bisa mencegah kecurangan pemilu. Padahal mestinya kan undang-undang itu paling tidak menjadi landasan yang kokoh agar tidak terjadi kecurangan pemilu lagi, tidak banyak konflik-konflik dan lain sebagainya. Tapi so long time undang-undangnya berganti, tapi praktek kecurangan pemilu dan lain sebagainya tetap berlangsung. Oke. Nah, bisa jadi karena mengubahnya itu bukan mengubah paradigma yang paling pentingnya, sekedar mengubah hal-hal yang barangkali sebenarnya tidak mengubah secara substantif begitu. Oke, poin-poin ini juga berlaku untuk RUU yang lain seperti PKS begitu ya Bang ya? Iya dong. Oke. Tapi begini, ada 2 hal yang perlu dipahami juga. Oke. Ketika kita mau mengubah sebuah undang-undang, kita tahu harus ada rasionalitas mengapa itu harus diubah, itu satu. 2, ketika kita mengatur sesuatu yang sebelumnya tidak ada aturan di dalam sebuah undang-undang, juga harus punya rasionalitas kenapa harus ada undang-undangnya. Karena apa-apa yang terjadi di masyarakat kalau kita bicara tentang hukum misalnya, tidak semua hal harus diatur di undang-undang. Ada yang sudah terjadi di masyarakat yang berlangsung secara alamiah, nggak perlu diatur di undang-undang. Oke. Justru pengaturan di tingkat undang-undang itu kadang-kadang meniadakan apa yang sudah berlangsung baik di masyarakat. Ini yang jadi masalah gitu. Oke. Itu dia ulasan dari Bang Refli. Kita ke Bang Maman. Bang Maman, terakhir singkat saja, bagaimana kemudian bisa menjawab bahwa sebagai penyambung suara rakyat, DPR, parlemen ini bisa mendapatkan sebuah komitmen politik atau political will bahwa kemudian apapun produk RUU yang dihasilkan oleh DPR ini bisa memang benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas, Bang. Halo? Ya. Halo? Ya, Bang Maman. Jadi gini, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bang Refli ya. Ya. Jadi memang proses perencanaan itu tidak hanya terjadi di DPR, tapi juga sama yang dialami oleh pemerintah. Tapi secara formal, seperti yang beliau sampaikan tadi, salah satu syarat untuk bisa masuk dalam program legislasi nasional tahunan itu
itu wajib memiliki draft awal RUU rancangan undang-undangnya, draft RUU-nya maupun dengan naskah akademiknya. Cuman masalahnya kan bahwa draft dan naskah akademik awal yang diserahkan pada saat mengusulkan itu kan harus terlebih dahulu diputuskan oleh alat kelengkapan dewan yang menyusun itu. Nah, ini mekanisme ini yang kadangkala agak sulit untuk kita prediksi kapan bisa selesainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sependapat juga. Jadi memang sebenarnya karena masing-masing alat kelengkapan di DPR itu maupun anggota diberi hak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang, dan proses harmonisasinya itu kalau di parlemen itu ada di badan legislasi, kemudian kalau di pemerintah ada di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kadangkala proses penyusunannya kalau kita melihat dari sisi perencanaannya, sebenarnya itu kalau kita kalau di antara kedua belah pihak ya, pemerintah, tiga pihak, pemerintah, DPR dan DPD, dari sisi perencanaan itu bisa mengacu kepada kriteria-kriteria yang saya sampaikan tadi. Bahwa kalau itu memang atas amanat dari Undang-Undang Dasar, kemudian itu sudah sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional kita, kemudian itu juga sudah termaktub di dalam menjalankan program pembangunan nasional jangka menengah, modal jangka panjang, dan lain sebagainya, termasuk tuntutan dari masyarakat. Saya pikir sebenarnya itu tidak menimbulkan masalah, tetapi kan ini ranahnya ranah politik. Nah, saya menyadari sepenuhnya bahwa undang-undang yang kita buat mungkin ada yang menimbulkan kontroversi, ada yang... Tapi menurut saya itu sebuah dinamika yang bagus. Itu artinya kan bahwa ada kontrol dari masyarakat yang membuat semakin DPR dan para legislator bersama dengan pemerintah yang ikut membahas itu untuk bisa lebih berhati-hati. Termasuk Cuman, kalau kemarin itu kan ada dua hal, ada dua undang-undang yang kita keluarkan atas permintaan dari program legislasi nasional. Tetapi itu ada kan kemarin itu ada yang meminta supaya HIP itu dikeluarkan. Nah, ini mekanisme yang ada terhadap jenis undang-undang yang diajukan itu kan ada mekanismenya di tingkat mana itu boleh kita tarik dan mekanismenya seperti apa. Kalau kemarin ada keinginan untuk menarik HIP itu tidak ada masalah untuk ditarik. Tetapi dengan catatan itu bukan di badan legislasi lagi. Karena itu sudah diserahkan kepada pemerintah. Mekanismenya itu harus lewat paripurna. Jadi tidak semudah itu. Artinya ada bicara mekanisme dan juga bagaimana kemudian ada saran dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa dipilah-pilih betul mana yang memang menjadi prioritas yang memang bisa mencakup kepentingan rakyat secara luas. Bang Maman, Bang Refli, mohon maaf. Kita sepertinya sudah kehabisan waktu untuk dialog, Bang Maman. 16 RUU itu menjadi bagian dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Bang Maman, terpaksa saya potong karena memang kita sudah kehabisan waktu untuk dialog kita malam ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kita, Bang Maman dan Bang Refli di CNN Newscast. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.